suatu permintaan, yaitu 17+8, di mana notabene ini mereka menuntut agar ada perbaikan, ya, perbaikan daripada penegakan hukum yang adil. Karena kita lihat selama ini ya proses penegakan hukum itu juga ya condong ya berpihak kepada oligarki ya. Dan di sini kalangan menengah itu hanya sebagai korban. Oke, baik. Bang Roland, sedang ramai netizen Indonesia menyuarakan mengenai 17+8. Pendapat Bang Roland sebagai seorang praktisi hukum bagaimana? Ya, selamat malam semuanya. Munculnya tuntutan rakyat 17+8 itu karena keadaan perekonomian dan banyaknya aturan yang notabene disahkan oleh baik pejabat daerah ataupun pejabat pusat dalam hal ini tidak memberikan satu keuntungan bagi masyarakat, sehingga perekonomian yang notabene ya kita bisa lihat di beberapa daerah di Indonesia ini banyak di situ ekonomi yang terpuruk ya. Itu bisa kita lihat dari banyaknya sistem ekonomi yang notabene membuat masyarakat untuk bekerja keras. Walaupun dengan bekerja keras ya memang kita lihat juga ekonomi ya memang sangat-sangat memprihatinkan akibat aturan ya. Belum lagi satu kebijakan tentang kenaikan pajak ya, dan mahalnya juga biaya transportasi. Jadi sistem ekonomi itu tidak stabil, yang notabene ekonomi itu hanya berkisar di pada pengusaha-pengusaha kaya, sehingga daripada pengusaha UMKM terendah dan juga petani dalam hal ini sangat berdampak ya, sehingga ada suatu gerakan daripada masyarakat untuk meminta keadilan agar hal ini bisa diatensi oleh pemerintah untuk meminta transparansi, perbaikan ekonomi, untuk bagaimana membangun ekonomi ini kembali lagi seperti awal begitu. Oke, baik. Banyaknya influencer atau beberapa tokoh yang juga ikut menyuarakan hal ini. Nah, berarti hal ini permasalahan yang sangat serius. Nah, pandangan Bang Roland sendiri bagaimana mengenai permasalahan ini? Ya, dengan banyaknya masyarakat ya, baik masyarakat awam maupun influencer dalam hal ini, baik dia YouTuber atau TikToker dalam hal ini meminta turun dan berjuang dalam hal ini menyuarakan ya, untuk transparansi dan perbaikan ekonomi, dan mereka mengadakan satu pergerakan di tanggal 25, dan itu berjilid-jilid meminta juga bisa dipertemukan dengan wakil kita yang ada di DPR ya. Namun hal itu juga tidak keterbukaan, sehingga masyarakat juga di sini membuat satu jadwal, dan beberapa ormas masyarakat baik dari mahasiswa, baik di LSM dalam hal ini menuntut suatu perbaikan ya dalam tatanan ekonomi, baik dia perbaikan dari sistem hukum ataupun politik, sehingga mereka mengadakan aksi di DPR. Dan dengan berjalannya aksi ini, dan memang mereka juga ya kurang atensi ya, makanya ada di sini suatu permintaan, yaitu 17+8, di mana notabene ini mereka menuntut agar ada perbaikan daripada penegakan hukum yang adil. Karena kita lihat selama ini ya proses penegakan hukum itu juga ya condong ya berpihak kepada oligarki ya. Dan di sini kalangan menengah itu hanya sebagai korban ya.
Dan banyak kita lihat juga di baik di acara televisi ataupun media-media dalam hal ini ada suatu suatu proses hukum yang notabene tidak berpihak kepada masyarakat begitu. Oke, baik. Menurut Bang Roland sendiri, apakah yang menjadi pemicu utama adanya gerakan 17+8 ini di kalangan masyarakat? Ya, itulah yang saya katakan di awal ya. Karena memang pertumbuhan ekonomi yang sangat susah ya di dalam kehidupan masyarakat ya. Dan sistem juga pembuatan aturan-aturan yang baru ini itu sebagai alat beban ya, beban berat bagi masyarakat. Salah satu contoh kita buat tentang pajak yang notabene tinggi ya, tanpa melihat bagaimana konteks sebetulnya, apakah layak atau tidaknya itu diberikan beban terhadap masyarakat. Tapi hal itu tidak dipertimbangkan sebelumnya dan memang aturan itu disahkan dan serta-merta juga masyarakat harus ya, karena sebuah aturan hukum atau perundang-undangan yang sah yang telah disahkan itu wajib diikuti oleh masyarakat. Dan notabene dalam hal ini ya masyarakat dengan kondisi perekonomian yang sangat lemah dan memang produktivitas daripada ekonomi yang lagi susah ya, dan mereka harus juga membayar pajak yang tinggi. Jadi adalah pergerakan bagaimana dalam hal ini baik dari masyarakat, baik dari LSM, baik juga dari YouTuber ataupun influencer dalam hal ini. Ini tergabung ya, sehingga ada satu wacana dalam hal itu meminta atensi daripada baik pemerintah dalam hal ini ataupun Komisi 3 bagaimana konteks untuk melakukan perubahan untuk ke depan, hal-hal kebijakan yang sudah dikeluarkan itu dapat dirubah, yang notabene aturan itu bisa untuk memperbaiki ekonomi masyarakat kan. Jadi kita juga di sini berharap kita sebagai dari praktisi juga ini sebagai tamparan bagi pemerintah ataupun anggota DPR dalam hal ini. Kenapa masyarakat sampai melakukan hal demikian? Karena mengingat memang kondisi masyarakat yang saat ini yang sangat menderita ya. Karena kita lihat sendiri akibat daripada kemiskinan yang banyak dan penderitaan masyarakat itu tidak terlepas daripada perbuatan-perbuatan pejabat dalam hal ini ya, baik di daerah ataupun di pusat dalam hal ini, yang notabene adalah anggaran yang seharusnya itu diperuntukkan untuk masyarakat, tetapi dikorupsi sama pejabat-pejabat itu. Bagaimana membuat suatu masyarakat itu makmur, sedangkan yang seharusnya itu digulirkan atau diberikan terhadap masyarakat, baik itu untuk usaha UMKM menengah ataupun pemberian pupuk ataupun bibit dalam hal ini, anggarannya sudah diambil begitu. Sehingga kita di sini berharap ya dengan adanya tuntutan 17+8 itu, kebetulan ada di sistem itu juga meminta ya bahwasanya untuk efisiensi anggaran dan dalam hal itu adanya kenaikan gaji anggota DPR yang notabene itu adalah 3 juta ya dalam satu hari, dan itu memang perlu atensi kembali ya, karena mengingat juga keadaan perekonomian kita yang sangat susah, dan itu juga perlu. Karena kenapa itu sebetulnya harus kita tuntutkan 17 itu condong kepada DPR? Karena DPR itu adalah suatu badan ya, badan yang notabene mempunyai kekuasaan dan wewenang yang super ya. Karena apa? Jika di saat suatu proses penegakan institusi kepolisian contoh, mereka dapat memanggil untuk memperbaiki proses hukum ataupun ekonomi, dalam hal ini kementerian, mereka bisa berhak memanggil dan memberikan instruksi agar sebetulnya apa yang seharusnya itu adalah hak daripada masyarakat itu diberikan ya. Dan kembali lagi ke tuntutan itu, sebenarnya memang itu adalah tanggung jawab ya, daripada
anggota DPR yang notabene itu adalah wakil daripada masyarakat ya, karena dipilih langsung oleh masyarakat dan sebagai perwakilan di sana yang seharusnya menerima aspirasi aspirasi rakyat, yang seharusnya memang melihat kondisi daripada masyarakatnya ya. Dan memang jikalah mereka turun dan melihat secara nyata bahwasannya memang masyarakat itu dalam keadaan ekonomi susah, mereka seharusnya mengambil tindakan-tindakan bukan malah memberikan sebagai aturan yang notabene itu merugikan masyarakat begitu. Oke, baik. Nah, menurut Bang Roland sendiri, dengan adanya desakan 17+8, seberapa efektif dalam perubahan pengambilan kebijakan dan keputusan politik di kacamata Bang Roland sendiri bagaimana? Ya, dengan tuntutan 17+8 ya, kita juga berharap apa dalam konsep atau permintaan daripada masyarakat ya, dalam hal ini ada suatu perubahan yang signifikan dalam proses transparansi, baik jadi di dunia hukum atau dunia politik tentang tentang suatu aturan dalam hal ini juga. Dan memang notabene kita menginginkan bahwasanya sebuah aturan atau kebijakan itu yang seharusnya itu berpihak terhadap masyarakat. Sehingga dengan adanya gerakan atau permintaan ini dari para masyarakat 17+8 itu adalah kita meminta negara dalam hal ini untuk memberikan ruang ya, memberikan ruang. Ya kalau kita berbicara dengan permintaan itu juga bukan serta-merta juga dalam proses secepat itu untuk memperbaiki ya. Karena kita tahu juga ya korupsi yang notabene itu adalah musuh ya, musuh bagi negara kita, yang notabene adalah korupsi itu adalah kejahatan berat yang menimbulkan suatu penderitaan masyarakat terhadap apa yang dilakukan daripada oknum koruptor itu. Jadi makanya di 17+8 itu ada di situ berbagai spesifik permintaannya, transparansi hukum, perbaikan kinerja daripada pejabat daerah ataupun pejabat pusat dalam hal ini, dan adanya juga turut serta atau memang atensi langsung daripada DPR ya untuk menerima keluhan-keluhan masyarakat ya, sehingga dengan adanya permintaan daripada masyarakat untuk transparansi ke depan, kita berharap seluruh aparat baik dia dari pemerintah ataupun anggota DPR dalam hari ini bisa memberikan saling bekerja sama ya, agar apa yang masyarakat inginkan, transparansi itu terbuka dan ada pembaharuan ya, pembaharuan kinerja ke depannya, karena kita lihat juga banyak hal yang memang harus kita rubah ya di dalam sistem pemerintahan juga. Adanya kecondongan, adanya pembelaan terhadap oligarki yang notabene adalah pengusaha kelas atas itu tetap berada di atas dan tidak ada ruang untuk pengusaha UMKM itu untuk bisa berdiri atau untuk merubah kehidupannya ya. Terus yang kedua dalam hal ini yang perlu kita mintakan juga untuk ke depan ya, dan ini mungkin kita sebagai praktisi hukum kita meminta dalam hal ini di dalam sistem pemilu ya, pemilu yang notabene baik dia pemilihan kepala daerah ataupun pusat DPR dalam hal ini, kita menginginkan itu dibuat satu akuntabilitas ya terhadap satu calon nantinya, agar kedepannya mereka mampu dengan ilmu yang dia miliki membangun suatu daerah. Ibarat dia sebagai bupati dalam hal ini, wali kota, gubernur, konten dengan intelektual, akuntabilitas yang dia miliki itu bisa merubah, memberikan satu kebijakan yang notabene untuk perbaikan ekonomi dan langkah-langkah yang nyata ya, agar ekonomi daripada satu daerah itu
bisa berubah ya. Karena kita lihat daripada proses berdirinya atau berkembangnya suatu negara itu dimulai daripada konteks kepemimpinan dari daerahnya. Jadi keberhasilan dari satu daerah itu akan menimbulkan efek yang tinggi juga untuk pusat, karena yang kita lihat keberhasilan itu harus disatukan. Berhasil di daerah akan mengikuti juga keberhasilan di pusat. Kalau memang itu dilakukan ya pengawasan yang ketat, akuntabilitas yang nyata ya, dan memang ada perbaikan di situ, dan mereka juga bisa memberikan ya seperti yang ada di Undang-Undang Dasar di pasal 33 ayat 3 itu ya, bumi, air, dan kekayaan terkandung di dalamnya dipelihara oleh negara dan dipergunakan ya. Dan ini yang kita lihat yang belum pernah ya, secara nyata diberikan, karena kita melihat ya segitu banyak juga hasil kekayaan negara kita, baik dia dari emas, tambang, batu bara, tetapi masyarakatnya di sini dalam kesusahan. Tapi itu timbul karena memang banyaknya masih oknum yang dalam hal ini bermain ya, atau melakukan korupsi, sehingga anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan ataupun untuk pemberian modal terhadap UMKM itu terhalang. Jadi makanya kita meminta, musuh yang paling utama kita dalam hal ini adalah koruptor ya. Jadi hati besar kita juga menginginkan, baik kita dari masyarakat juga, baik dari praktisi hukum juga, meminta agar sesegera mungkin undang-undang perampasan tindak pidana korupsi itu segera disahkan ya. Karena kita berpikir, nah, kalau sudah disahkan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu, kita yakin ke depannya keinginan daripada suatu pejabat untuk melakukan korupsi akan berpikir kedua kali, karena melihat daripada aspek daripada RU perampasan aset ini, ada di situ satu punishment ya, sanksi yang sangat berat, sehingga ada dugaan di dalam hal ini, karena kita lihat juga RU ini sudah berjalan hampir puluhan tahun ya. Jadi kenapa kita berpikir ada dugaan di sini pembiaran atau adanya sebagai musuh bagi mereka jika lawan ini disahkan. Tetapi dengan harapan kita, dengan adanya tuntutan 17+8 itu, kebetulan juga ada itu yang dimintakan, yang dituntut oleh pada masyarakat. Dan kita juga meminta terhadap DPR, baik ketua DPR atau banggar dalam hal ini. Karena kalau kita berbicara dengan konteks ketua komisi, mereka tidak berhak dalam hal ini. Tapi yang berhak dalam hal ini mensahkan itu adalah ketua DPR RI itu sendiri, dan komisi yang bergerak di dalam mensahkan sebuah aturan itu adalah atas arahan atau diberikannya dari Komisi 3. Kebetulan di Komisi 3 itu adalah Komisi Bidang Hukum. Mereka menyerahkan, dan itu adalah tergantung daripada ketua DPR hal ini mau atau tidaknya mensahkan. Tapi kita berharap juga itu sesegera disahkan untuk bisa memperbaiki perekonomian dan untuk menekan angka kejahatan korupsi ya. Sehingga apa yang kita citakan, apa yang masyarakat cita-citakan, apa yang Bapak Presiden Prabowo cita-citakan menjadi Indonesia emas, itu bisa tercapai begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Roland atas waktunya, sudah berkenan untuk memberikan pendapatnya mengenai tuntutan masyarakat, desakan masyarakat 17+8. Oke, baik. Terima kasih Pak Roland. Terima kasih. Selamat malam.